Baik, ini para Kartini semua ini ya yang hadir. Nggak ada pahlawan revolusi ini. Ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semua, adik-adikku, ini sudah pertemuan yang ke-8. Yang ke-8 atau ke-10? Kemarin ada tugas nggih. Tugas merangkum. Ada 8 poin. Ada yang berani enggak ini ngacung tangan ini ya? Siapa yang sudah mengerjakan tugasnya? Ini yang di warung ini udah mengerjakan tugas enggak ini Mbak Yulsiwati ini? Oh sudah kayaknya. Nah. Sudah Mbak? Sudah mengerjakan? Siapa yang mengerjakan? Mbak Lisa sudah? Ada 8 poin? Oke, Mbak Intan? Sudah, Ustaz. Sudah. Mbak siapa ini? Nur. Mbak Nur? Sudah belum? Oke, baik. Ringkas saja. Yang penting kalian pernah membaca itu udah luar biasa ya. Menyempatkan membaca 1 kali sudah biasa. Luar biasa, bukan sudah biasa. Udah luar biasa nggih. Apalagi dibaca berulang-ulang sehingga kalian paham. Yang penting paham. Jadi dari semua bab yang ada, nantinya ada rangkuman dari masing-masing bab. Kemarin ada 8 poin. Yang pertama tentang pemikiran ekonomi Islam. Jadi pertanyaannya simpel sebetulnya. Apa sih yang dimaksud dengan pemikiran ekonomi Islam itu? Kalau kalian paham, jawab saja. Yang kedua, apa sih konsep dasar ekonomi Islam? Konsepnya apa? Konsep dasarnya apa? Kalau kalian pernah membaca dan merangkumnya, walaupun tidak mengerti, kalian pasti bisa menjawabnya walaupun tidak sempurna. Yang penting kalian baca. Terus yang ketiga, menjelaskan kebijakan ekonomi dan fiskal pada pemerintahan Rasul. Yang keempat, bisa menjelaskan kebijakan ekonomi moneter awal pemerintahan Islam pada masa Rasul. Yang kelima, menjelaskan teori dan kebijakan ekonomi Islam pada masa Khilafah Bani Umayyah. Yang keenam, menjelaskan berbagai pemikiran ekonomi Islam. Yang ketujuh, menjelaskan pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang kekinian ya. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami sejarah perekonomian Islam yang telah dikembangkan sejak zaman Rasulullah sampai kepada pemikiran ekonomi Islam kontemporer sampai sekarang. Jadi ada beberapa fase ya. Mulai dari zamannya Kanjeng Nabi, Rasulullah, kemudian diteruskan oleh para sahabat, terus tabi'in sampai para ulama sekarang, dan masa kekinian dinamakan dengan pemikiran ekonomi Islam kontemporer ya. Insyaallah sebelum pelajaran ini berakhir, nanti kalian akan Ustadz kirimi PDF ya.
buku berbentuk PDF yang secara tahap demi tahap sesuai dengan pengalaman Ustadz itu dibukukan ya. Dibukukan mulai dari tahun 2021. Tiap kali saya mengajar, ada keluhan, ada pertanyaan, Ustadz masukkan ke dalam, kemudian pemecahannya seperti apa, Ustadz rangkum di dalam buku yang berbentuk PDF itu. Yang keluar pada tahun ini adalah buku tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis, insya Allah bulan Juli ini sudah terbit. Nanti kalian semester 6, sekarang semester 4 ya? Oke, nanti semester 6 ada materi komunikasi bisnis, dan itu nanti sebelum ajaran itu berlalu, nanti sebisa mungkin kalian bisa memiliki buku itu. Sangat murah sekali. 30 mungkin kalau di Shopee. Nanti saya masukkan ke Shopee, kalian bisa ini ya, order sendiri-sendiri ya. Nanti buat bahan ajar. Jadi karena kita tidak bisa offline ya, karena ada jarak, terhalang oleh jarak dan waktu, sehingga dengan hadirnya buku komunikasi bisnis nantinya semester 6 itu akan mempermudah kita memahami apa sih komunikasi bisnis itu. Kalau tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam itu masih separuh jalan ya, karena masih baru sekali dari para dosen yang ada yang betul-betul mendalami tentang ekonomi Islam itu masih jarang, bahkan tidak ada. Bahkan tidak ada. Jadi Ustadz inilah sebagai pemula yang mempelopori, sehingga nanti pemikiran-pemikiran ekonomi dari masa Rasulullah sampai para ulama masa kini itu ada nilai-nilainya. Nilai-nilainya ini yang nantinya Ustadz akan masukkan ke dalam buku yang akan segera dicetak ya. Jadi apa sih pemikiran Islam itu? Apa sih ekonomi Islam itu? Intinya seperti itu. Terus apa bedanya dari sejak zaman Rasulullah sampai zaman kontemporer seperti sekarang ini? Kira-kira yang bisa jawab apa sih? Siapa? Apa bedanya kira-kira dari zaman klasik atau dari zamannya Kanjeng Nabi sampai zaman sekarang, zaman now? Apa kira-kira? Kalian kan pasti membaca, kemarin merangkum ya. Ustadz nanya itu tok dulu ya, sebagai pembuka. Apa sih bedanya antara pemikiran ekonomi Islam pada zamannya Rasul dengan pemikiran ekonomi Islam pada zaman kontemporer seperti sekarang ini? Ini kan berkaitan dengan fikih ya. Betul tidak? Oke, fikih muamalah ya. Silakan, siapa yang mau ini mencoba untuk menjawab? Salah nggak apa-apa, oh. Online aja kok ya. Harus lebih berani ya, karena online ya. Kalau offline berhadapan mungkin kalau salah ada malu. Kalau online ini salah ya nggak apa-apa ya. Monggo silakan Mbak Lisa, silakan. Nggih. Tuh.
mengintegrasikan. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Mbak Intan mau nambahi? Nggak apa-apa, namanya nambahi. Lebih ringkas boleh, lebih panjang boleh. Silakan. Oke, kalau yang sekarang, tuh masa Islam kok, hah? Itu konven. Siapa lagi yang mau? Mas Effendi, Abdul Rosyad, mana wajahnya kok nggak kelihatan? Oh, lagi di mana nih? Kayaknya ada studio fotonya itu, ha? Oke. Sempat merangkum kemarin. Oke, apa bedanya sistem ekonomi zamannya Rasul dengan sistem ekonomi kontemporer sekarang ini? Bedanya apa? Garis tengahnya. Kenapa? Apa bedanya? Oke.
Siapa lagi yang mau nyoba untuk monggo silakan. Ada lagi bedanya sistem ekonomi pada zaman Rasul dengan zaman sekarang kontemporer. Kalau di zamannya Rasul ada perdagangan handphone enggak? Nggak ada ya? Mobil nggak ada ya? Berarti pada zamannya Rasul itu sangat sederhana sekali ya. Yang diperdagangkan apa aja di zamannya Rasul itu? Bahan pertanian, terus pakaian ya, kain ya, hewan gitu. Terus zamannya Rasul ada perbankan tidak? Belum ada, tapi sangat sederhana. Nama perbankannya apa namanya? Ada juga, tapi sangat sederhana. Dinamakan apa? Ada yang tahu? Dinamakan apa untuk nyimpan uang? Ada yang tahu? Di zamannya Rasul. Sekarang jadi BMT, ya apa? Ya? nama nama lembaganya lah apalah kalau zamannya Rasul itu. Ayo Mbak Lisa apa namanya? Orang pondok harus tahu, masa nggak tahu? Kekayaan negara disimpan di mana? Baitul Mal ya. Sangat sederhana kalau zamannya Rasul ya. Terus apalagi menggunakan sistem pertukarannya, jual belinya menggunakan apa? Zamannya Rasul itu menggunakan apa alat tukarnya? Alat jual belinya lah menggunakan apa? Apa? Real sekarang, dulu nggak ada real. Apa? Pakai dinar ya, bukan real ya, dirham ya. Kalau dinar itu identik dengan emas, kalau dirham itu identik dengan perak ya. Atau juga sistemnya sistem barter, tukar-tukaran ya. Kalau zaman sekarang banyak ya, bisa pakai uang, pakai apa lagi? Pakai perbankan ya, pakai kartu kredit. Terus juga ada keuangan Islam. Seperti apa lagi? Takaful, apa takaful?
Apa takaful? Suku, tahu suku? Harus harus diperjelas perbedaannya dari masa ke masa, harus menemukan nilai perbedaannya di mana, harus jelas. Jadi masa Rasulullah ini, masa Umayyah ini, masa ulama siapa misalkan, terus sampai sekarang ulama-ulama kontemporer apa bedanya. Jadi harus punya, harus disusun, dirangkum lah, dirangkum, dibuat bagan boleh, dibuat tabel boleh, sehingga secara tidak langsung nantinya punya map kita. Punya map, oh seperti ini mapnya, mulai dari zamannya Rasul sampai sekarang. Jadi dari masa ke masa nanti perbedaannya yang mencolok apa saja. Semuanya sama, syariah sebagai dasarnya. Tapi setelah akhir-akhir sampai kontemporer sekarang ini, bermunculan ada sistem barat juga masuk, ini masuk, Islam juga masuk gitu ya. Harus jeli. Nanti doakan dalam waktu 2 minggu lah, insya Allah buku tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam akan terbit ya. Dari mulai 2021 Ustadz itu telah menulis, tapi karena kemarin berbenturan dengan S3 ya, jadi agak molor, jadi hampir 1 tahun nggak megang buku sama sekali kemarin. Cuma yang ada di otak aja yang di Oke, nanti diperjelas lagi bagi yang belum merangkum saja, nggak usah takut-takut. Yang rugi kita sendiri. Diberi kesempatan untuk belajar, diberi kesempatan untuk bertanya nantinya di akhir sesi, tanyakan yang nggak paham ya. Jangan sampai cuma asal kuliah gitu. Nantinya yang rugi kita nantinya itu. Nggak ada seolah-olah nggak ada proses. Memang online itu mudah ya. Banyak sekarang setiap kampus itu membuka perkuliahan secara online ya, tapi endingnya banyak yang sudah berjalan terlebih dahulu itu, contohnya UT, Universitas Terbuka, disusul oleh universitas-universitas lainnya, yang mana endingnya mereka itu asal lulus. Jadi kualitas kelulusannya itu banyak tidak diinginkan oleh perusahaan-perusahaan, atau kalau dia buka usaha sendiri juga nggak bisa kompeten, akhirnya mundur dan gagal gitu. Memang yang ada di STIS Riyadhul Jannah ini, yang ngajar perekonomian khususnya saya, terus yang mengajar komunikasi bisnis juga saya, itu memang yang saya tulis di buku nantinya itu dari pengalaman pribadi. Dari pengalaman pribadi yang mungkin antar dosen itu tidak sama cara pemikirannya. Yang intinya sama, bagaimana para mahasiswa-mahasiswi bisa paham dengan mata kuliah yang diajarkan. Nah, itu bekal ya. Kalau kita berbicara tentang sejarah, kita memang tidak bisa lepas dari sejarah ya. Nggak usah jauh-jauh, sejarah kemerdekaan Republik Indonesia misalkan. Kalau kita tidak merdeka, sampai sekarang pun kita mungkin dalam penjajahan kita itu. Kalau kita tidak merdeka, mustahil kita bisa kuliah, bisa sekolah. Itu karena adanya pejuang-pejuang Islam khususnya, pahlawan-pahlawan Islam khususnya yang
bisa merombak itu semua. Contohnya penyetaraan dari gender. Kalau perempuan nggak usah sekolah, kalau perempuan nggak usah pinter, karena tugasnya hanya di dapur misalnya. Itu yang merombak, namanya siapa? Ibu R.A. Kartini, ya, Raden Ajeng Kartini. Itu juga seorang santri. Nggih. Jadi kalian khususnya para perempuan-perempuan itu diberi kesempatan walaupun sudah berkeluarga, diizinkan oleh sang suami untuk menambah ilmu untuk kuliah lagi, itu udah luar biasa supportnya itu suami itu. Jadi kalian juga yang masih belum mempunyai keluarga, ini modal sebetulnya untuk eh, menguatkan mental kita. Ekonomi itu penting ya. Ekonomi itu kalau pada manusia itu ibaratkan uratnya. Kalau uratnya, kalau uratnya lagi pipis, waduh kendor semua nanti ya. Kalau kalau uangnya lagi banyak, waduh kenceng guys ya. Dan juga jadi perekonomian di dalam Islam, khususnya kemarin pada waktu pertemuan para pengusaha muda itu tujuannya bukan laba lagi, tujuannya bukan keuntungan lagi, lebih dari itu. Apa itu? Zakat. Jadi tujuannya udah zakat ya. Kita layak zakat itu di nominal berapa sih? Iya kan? Jadi kalau cuma untung 1 bulan 1 juta, terus kalau diakumulasikan, dikalikan selama 12 bulan, berapa? Cuma 12 juta, nggak layak berzakat. Ya toh? Jadi pengusaha itu yang layak berzakat itu di atas 70-80 juta. Itu layak berzakat. Ya. Jadi 80 juta berapa cuma zakatnya itu? Ada yang tahu? 2,5% dari 80 juta berapa? Anggaplah 100 juta lah. 100 juta. 100 juta, 2,5%-nya berapa? 2.500.000 dalam setahun. Ya. 2.500.000 dibagi 10 saja. 250. Ya. Jadi setiap bulan anggaplah kita nabung untuk zakat cuma 200.000. Padahal yang Ustadz contohkan kemarin-kemarin itu zakatnya saja itu ada yang 6 M, ada yang 12 M ayam nelongso kemarin itu zakatnya itu 12 M zakatnya itu. Jadi boleh sebagian disalurkan ke zakat yang sudah berizin seperti Basnas, seperti Lazismu, boleh. Dan zakat itu sekarang mengurangi pajak. Zakat itu mengurangi pajak sekarang. Jadi sama perhitungannya. Bahkan lebih besar pajak. Jadi zakat yang kita keluarkan itu mengurangi pajak. Jadi misalkan pajak kita dalam 1 tahun 1,5 M misalkan. Sedangkan zakat kita 1 M misalkan. Jadi dikurangkan aja. 1,5 M dikurangi 1 M, tinggal sisanya 500 juta itu yang kita bayarkan ke pemerintah sebagai pajak. Nilai-nilai inilah yang Ustadz temukan di Pondok Pesantren Riyadul Jannah Mojokerto.
nilai-nilai inilah yang Ustadz dapatkan pada waktu Ustadz mengajar offline di STIS Riyadul Jannah Mojokerto. Jadi Ustadz menemukan nilai Islam itu ada 5. Lain tadi yang disebutkan sama Mbak Lisa, Qordul Hasan misalkan. Ada apa lagi? Apa Qordul Hasan itu ada berapa, Mbak Lisa? Qordul Hasan ada berapa? Ada yang bisa bantu? Kenapa? Apa sih kordun? Kordun itu apa sih? Kord itu apa? Iya, pinjaman. Kalau Qordul Hasan apa namanya? Aha. Ada berapa jenis? Hah? Apa aja? Gak apa-apa. Terus gimana Mbak Lisa? Bener nggak tuh? Mbak Lisa gimana? Intinya Qordul Hasan itu ada penambahan enggak dalam pengembaliannya? Dalam pengembalian pinjamannya ada enggak? Oke. Terus kalau nggak ada pengembaliannya, nggak ada tambahannya, gimana lembaga keuangan itu dapat ini? Dapat omset, dapat penghasilan dari mana kira-kira? Dari biaya admin. Adminnya cuma 2.500. Banyak nggih. Nanti pembelajaran selanjutnya perbankan syariah akan menjelaskan lebih detail ya. Jadi ada 5 nilai yang Ustadz temukan di pondok pesantren Riyadul Jannah dan juga di STIS-nya. Di STIS Riyadul Jannah itu 5 nilai ini luar biasa. Ini menjadi, insya Allah akan menjadi konsep baru ya dalam perekonomian Islam. Dijadikan konsep dasar dalam berusaha, dijadikan konsep dasar oleh pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha pemula ya. Pengusaha pemula atau pengusaha yang sudah sukses tapi belum menemukan kenikmatan atau kelezatan dalam berbisnis gitu. Ada hampa gitu. Jadi dengan 5 nilai ini, insya Allah nanti yang akan Ustadz masukkan ke dalam bukunya itu. Mohon maaf ya, bukunya kemarin masih separuh jalan sebetulnya itu. Tapi kalau komunikasi bisnis sudah sekarang proses percetakan insya Allah di Shopee, insya Allah bulan Agustus sudah bisa diorder. Murah, cuma 30.000. Kalian ini ya, kalau sejarah pemikiran ekonomi Islam sama juga sekitar 35, mungkin lebih tebel. Karena pengalaman-pengalaman dari pengusaha-pengusaha muslim Ustadz masukkan juga ke dalam buku itu.
Jadi kalian nanti sebagai penerus ya, pengusaha muda, penerus pengusaha-pengusaha yang sudah sepuh-sepuh itu. Jadi dibuat pedoman ya. Oh, seperti ini yang jadi apa ya? Yang jadi pondasi sehingga mereka mudah dalam meraih kesuksesan. Oh, ternyata tidak semua pengusaha itu walaupun kaya raya hidupnya bahagia. Ada semua ceritanya di situ nanti ya. Nanti kalian buat buat pedoman. Jangan sampai kita, betul kata Mbak siapa tadi itu, eh, tidak hanya berfokus pada keuntungan semata. Namun tujuan ekstrimnya dari pengusaha muda yang Ustadz wawancara, yang Ustadz pas waktu itu berdiskusi, itu tujuannya adalah bagaimana dia bisa berzakat sebanyak-banyaknya. Nah, jadi bayangkan teman ya, bayangkan oleh kalian 100 juta saja itu zakatnya hanya 2.500.000 ya. Zakatnya hanya 2.500.000. Bayangkan kalau zakatnya 1 miliar. Berapa kekayaan yang mereka miliki, gitu ya. Harus seperti itu. Berarti kan beratus-ratus miliar, ya kan? Seperti itu caranya. Bayangkan kalau sampai zakatnya sudah 12 miliar. Seperti pengusaha muda namanya Mas Nanang itu. Dia mempunyai rumah makan namanya Ayam Nelongso itu, luar biasa. Zakatnya 12 M. Ya. 12 M berapa miliar itu kekayaannya, gitu kan. Udah paham ya? Jadi orientasinya adalah kemaslahatan umat. Orientasinya adalah kemanfaatan bagi umat. Itu aja. Jadi nggak ada untuk kepentingan pribadi, untuk memperkaya diri, nggak ada. Karena pastinya kekayaan itu tidak diam. Karyawannya saja udah 1.600.000 karyawannya itu. UMR Malang sekarang itu 3.300.000 gajinya. Kalikan ya. 3 juta kali 1.600.000 karyawan. Setiap kota beda. Gresik beda, UMR-nya itu beda, Jakarta beda. Dan semuanya itu tersebar di seluruh Indonesia ya. Sampai ke Pulau Garam Madura itu ada. UMR-nya beda-beda. Jadi intinya untuk kemaslahatan umat. Terus menjadi donatur tetap bagi pesantren di seluruh Malang Raya. Itu luar biasa. Memberikan sembako terhadap orang-orang yang tidak mampu, itu luar biasa. Dan itu dijadikan program ya. Setiap 3 bulanan sekali itu dijadikan program. 3 bulan daerah sini, 3 bulan daerah sini, terus gitu. Akhirnya kemanfaatannya yang dirasakan oleh banyak orang ya, khususnya orang-orang yang tidak mampu di bawah garis kemiskinan. Bukankah sebaik-baiknya orang yang bermanfaat bagi orang lain? Nah, itulah pengusaha muda muslim harus mempunyai cita-cita seperti itu. Ya, pemuda dan pemudi ya. Kalau pemuda tok nanti Mas Abdul Rasyad tok nanti ya. Yang lainnya juga Mbak Intan, Mbak Lisa, Mbak Wisdiawati, Mbak Nur, semua harus punya cita-cita bagaimana kita dijadikan wasilah oleh Allah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lainnya. Oke? Karena Ustadz masuk ke kelas sebelah ya, udah lambat ini, udah lebih dari jam 2 ini ya. Mohon maaf, kita ketemu Sabtu depan insya Allah lebih baik lagi dalam keadaan sehat. Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat, menjadikan wasilah bagi kita dalam kebahagiaan menjadi seorang pengusaha ya, pengusaha sukses yang dermawan, kaya raya dan tidak sombong. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Sabtu depan.